pagi anak-anak ibu yang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa kita akan dipimpin oleh teman kamu, Agatha Putri Handayani Simbolon dari kelas 10 MIPA 2. Mari kita ambil sikap berdoa dengan baik. Ibu guru dan teman-teman, sebelum memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat dan kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk belajar di pagi hari ini. Kami mohon, terangilah akal budi kami, agar kami dapat memahami materi kami yang akan kami pelajari, dan berikanlah kami semangat belajar yang tinggi. Begitu juga ya Bapa dengan Ibu Guru yang akan mengajari kami. Berikanlah kepadanya kesehatan dan kebijaksanaan, agar Ibu Guru kami lebih mampu lagi mendidik dan mengajarkan kami ke arah yang benar. Bapa yang Maha Baik, banyak salah dosa yang kami perbuat, yang melukai hati-Mu. Sudilah Engkau menghapuskannya, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya inilah doa yang kami haturkan kehadirat-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu sampaikan kepada Agatha Putri Handayani yang sudah memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Doanya bagus. Kepada anak-anak ibu yang lain, kamu harus mempersiapkan diri jika ibu meminta kamu untuk memimpin doa. Pada pertemuan minggu yang lalu mengenai kartu identitas yang sudah kamu kirimkan, ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini, di mana hal-hal yang sudah kamu tuliskan dalam kartu identitas, yaitu tentang sifat-sifat yang menonjol dan keterampilan, secara tidak langsung menjadi pembahasan kita pada materi mengembangkan karunia Allah. Sifat-sifat yang menonjol yang sudah kamu tuliskan ada hal-hal yang negatif dan juga positif. Hal-hal yang negatif itulah yang merupakan kelemahan dan keterbatasan kamu. Sedangkan hal-hal yang positif itulah yang menjadi kekuatan kamu secara psikis. Sedangkan keterampilan yang sudah kamu isi itu merupakan talenta dan juga bakat yang harus kamu syukuri. Nah, kita akan melihat lebih jauh lagi beberapa tokoh yang memiliki keterbatasan dan juga kekuatan dalam berbagai bidang. Nah, coba kamu lihat melalui kedua gambar yang akan Ibu sajikan berikut ini. Gambar wanita yang berbaju hitam namanya Iren Karisma Sukandar. Wanita ini memiliki segudang prestasi dalam bidang catur. Dia sudah mengenal catur di usia 7 tahun dan di usia 9 tahun dia tercatat sebagai pecatur muda yang meraih gelar Master Nasional Wanita. Pada wanita yang berbaju merah namanya Lena Maria, wanita ini terlahir cacat fisik, tanpa tangan dan kaki kirinya setengah dari kaki kanannya. Pada usia 18 tahun, dia memecahkan rekor berenang pada kejuaraan dunia. Bakatnya pada musik juga sangat luar biasa. Dia sekarang sebagai penyanyi profesional. Kenyataan semacam ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap manusia mempunyai kemampuan, tetapi di pihak lain dia mempunyai keterbatasan. Maka tugas setiap orang adalah
menemukan apa yang menjadi kemampuannya, serta menemukan apa yang juga menjadi keterbatasannya. Sikap yang bijaksana dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan antara lain mensyukuri kemampuan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah. Kemudian diharapkan juga seseorang yang memiliki kemampuan tidak sombong, dan seseorang yang memiliki keterbatasan harus melatih dan meningkatkan kemampuannya sehingga semakin berkembang. Mari kita menggali dan mendalami makna talenta dalam kutipan kitab suci. Teks tersebut terdapat dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Kepada anak ibu Johannes Leonardo Sihombing dari kelas 10 MIPA 2, Ibu persilahkan untuk membacakannya. Mari kita simak bersama-sama. Halo semuanya, salam sehat buat ibu guru dan teman-teman semuanya. Injil kita pada hari ini diambil dari Matius 25 ayat 13 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya.
Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan kuberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan kuambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terima kasih. Demikian pembahasan materi kita pada pagi hari ini. Ingat, kelemahan dan keterbatasan yang kita miliki tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk tetap terus berkarya. Kekuatan dan talenta yang kita miliki juga tidak boleh menjadikan kita sombong. Semua itu harus kita syukuri. Dengan demikian, kita dapat menikmati hidup yang sedang kita jalani saat ini. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan salam sehat.